ada proses diskusi dua arah. Jadi tahu apa yang anak kita mau dan kita bisa memberikan support terbaik untuk anak-anak kita. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. 2 minggu lalu aku melihat proses syutingnya Gilang. Jadi ini film perdananya, film pendek perdananya. Dan aku lumayan takjub ketika melihat dia duduk di kursi sutradara. Wah, keren banget anakku ya. Jadi aku lihat body language-nya, auranya, semua itu kayak nyatu gitu loh. Dan wah, untukku ya itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi di sana aku lihat ya ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas akhir, tapi benar-benar dikerjakan secara profesional, dari alat-alat yang digunakan, dari tim yang diterjunkan, itu benar-benar dikelola secara profesional. Tapi ini bukan hanya sekedar ngomong tentang Gilang dan proses tugas akhirnya. Aku ingin share ya ke kalian semua peristiwa beberapa tahun lalu. Jadi ini aku tarik mundur pada saat Gilang SMP ya, SMP kelas 2 naik ke kelas 3. Kalau nggak salah ingat ya. Kelas 2 naik ke kelas 3. Pada saat itu kita ada proses diskusi karena Gilang ingin sekolah musik di Jogja pada saat itu. Terus aku, ayahnya Gilang ya lumayan melalui proses perdebatan yang cukup alot ya. Mengingat kami pada saat itu berharap bahwa Gilang akan meneruskan apa yang sudah kami rintis, bisnis yang sudah kami rintis. Sementara pilihannya malah ke dunia seni. Dengan perdebatan yang lumayan alot, akhirnya aku minta pada Gilang untuk membuat 100 list ya, tentang apa aja yang dia suka, tentang apa aja yang dia inginkan, dan tentang apa aja yang dia impikan. Oke, dia tulis tuh, ada 100, macem-macem lah dia tulis. Habis itu setelah terkumpul 100 list, aku minta dia untuk seleksi lagi, sisakan 50. Jadi ketika ini dari 100 list itu ada 50 list yang harus dicoret, itu Gilang punya tugas untuk menyeleksi lagi dari 100 menjadi 50. Disisakan 50 list. Oke, dia seleksi lagi. Habis itu aku minta dari 50 itu ya, untuk diseleksi lagi disisakan jadi 25. Oke, dia coretin lagi. Setelah terkumpul 25, aku masih minta dia untuk sisakan 10 aja. Ketika benar-benar harus memilih, pilih 10 yang benar-benar kamu suka, benar-benar yang kamu inginkan, dan benar-benar kamu impikan. Akhirnya Gilang sisakan 10. Dan aku minta untuk diurutkan. Jadi yang benar-benar dia inginkan, dia suka, dia impikan, itu aku minta ditaruh di nomor paling atas, nomor 1. Dia urutkanlah dari 10 list yang tersisa itu, dia urutkan 1, 2, 3, sampai 10. Aku lupa apa aja ya pada saat itu ya. Tapi ada 2 poin yang benar-benar aku ingat. Yang pertama, menjadi sutradara film. Terus yang kedua, jadi penulis naskah film. Aku antara inget dan tidak, yang nomor 3 ya, kalau nggak salah ya, dia ingin merealisasikan untuk membeli miniatur mobil-mobilnya dengan mobil yang asli. Jadi kebetulan dia itu hobi koleksi
Hot Wheels yang limited edition. Jadi dia pengen suatu saat nanti dia beneran bisa beli mobil itu yang asli gitu. Kalau nggak salah itu di nomor 3. Dari nomor 1 yang ingin jadi sutradara, terus nomor 2 yang jadi penulis naskah, aku melihat ada runutan nih. Karena dari kecil memang dia suka sekali nonton film. Terus di samping hobinya ngumpulin Hot Wheels yang limited edition, dia hobi ngumpulin DVD pada saat itu, DVD film ya. Ya, yang harga beberapa tahun lalu pada saat Gilang SMP itu ada yang 7.500, ada yang 15.000, ada yang 25.000, paling mahal 50.000 pada saat itu. Dan sebagian masih aku simpan sampai sekarang DVD itu. Aku simpan ada di studio. Nah, dari nomor 1 dan nomor 2, hal yang paling dia inginkan dan hal yang paling dia impikan atau dia cita-citakan, akhirnya kami sepakat untuk oke lah, berarti memang yang dia inginkan adalah dunia seni. Akhirnya kami mengizinkan Gilang untuk melanjutkan ke sekolah seni SMK Negeri 8 Surabaya. Setelah lulus dia melanjutkan ke ISI Yogyakarta dan mengambil jurusan yang sama pada saat SMK, yaitu jurusan teater sampai dengan hari ini. Apakah perjalanan mulus? Enggak. Ya, aku sih nggak ngerti ya dunia teater. Tapi pada saat dia masuk sekolah teater ya, setara dengan SMA kelas 1 ya, aku juga ikut terjun, aku juga mempelajari teater itu apa sih. Sekolah teater itu apa aja yang dipelajari. Dari yang nggak pernah lihat pertunjukan teater, karena Gilang sekolah teater pada saat itu ya, level SMA kelas 1, itu aku rajin ikut datang kalau ada pertunjukan teater dimanapun. Dan Gilang memang dari SMA kelas 1, SMK kelas 1 ya, dia udah terbiasa main. Setiap kali dia main itu aku selalu ikut, selalu datang, selalu nonton. Terus sampai dia kuliah di ISI ya, tiap kali ada pertunjukan teater anak-anak ISI, aku juga rajin datang, rajin ikut nonton juga gitu. Jadi aku ngerti dunianya itu seperti apa. Nah teman, kenapa kok aku ceritakan ini semua? Menurutku ya, manusia itu harus punya grand design atas kehidupannya. Dan untuk membangun grand design itu bisa dilakukan sedari dini. Seperti yang kami lakukan ya, seperti yang Gilang lakukan. Apa yang dia inginkan, apa yang terjadi sekarang ya, itu sebenarnya dia udah tulis ya. Dia udah visualisasikan mungkin pada saat itu, dan dia sudah meyakinkan dirinya bahwa film adalah dunianya. Itu sejak kelas 2 SMP mau naik ke kelas 3 SMP. Jadi boleh dibilang sejak dia masuk ke kelas 3 SMP, dia udah tahu nih apa yang dia inginkan. Dan dia sudah tahu habis ini harus melanjutkan kemana. Jadi prosesnya itu ya, kita bisa lakukan sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Jadi dalam pemilihan pendidikan, dalam memberikan fasilitas-fasilitas, itu benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, coba teman-teman di luar sana ya, yang udah punya anak usia SMP itu berapa ya, 15 ya, usia 15 tahun. Itu kan udah bisa diajak diskusi ya. Jadi sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, coba hal ini bisa dipraktekkan. Supaya apa?
supaya bisa sesuai, supaya bisa selaras dengan apa yang anak-anak kita inginkan. Jadi tahu apa yang anak kita mau dan kita bisa memberikan support terbaik untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih teman. Rahayu. Dadah.